Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resum submateri tentang kegiatan atau materi kegiatan kesiapsiagaan bela negara pada modul pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kata pengantar yang menjadi landasan dari pelaksanaan Latsar yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Itu mengamanatkan instansi pemerintah untuk wajib memberikan pendidikan dan pelatihan terintegrasi bagi calon pegawai negeri sipil atau CPNS selama 1 tahun masa percobaan. Pelatihan ini memadukan pembelajaran klasikal dan non-klasikal di tempat kerja, yaitu memungkinkan peserta menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara. Konsep kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan adalah keadaan siap, yaitu siap siaga secara fisik, mental, dan sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Apa itu bela negara? Bela negara merupakan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang ikhlas, sadar, dan rela berkorban demi NKRI berdasarkan atau berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian menjadi dasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 yang berbunyi mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara. Selanjutnya, kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS. Kesiapsiagaan CPNS dalam memahami konsep, latihan, dan aktivitas, baik itu aktivitas fisik maupun mental untuk mencapai tujuan bela negara. Ada beberapa konsep, beberapa teori. Pertama, olah rasa, pikir, dan tindak, yaitu pelaksanakan kegiatan keprotokolan atau upacara, tata tempat, dan tata penghormatan. Kemudian pola hidup sehat, yaitu pembinaan fisik dan mental yang sesuai kebutuhan pekerjaan PNS. Kemudian wawasan kebangsaan, yaitu pemahaman dan praktik analisis intelijen dan pengumpulan keterangan. Apa manfaat kesiapsiagaan bela negara? Pertama, yaitu menerapkan, membiasakan disiplin waktu, mengatur waktu dan aktivitas secara efektif, efisien, dan pastinya produktif. Kemudian solidaritas, membangun jiwa kebersamaan antar rekan, antar angkatan, antar sesama teman baik di lingkungan kerja maupun sesama di lingkungan terdekat. Kemudian melatih mental yang tangguh, membentuk mental, nggak cuma mental tapi juga fisik yang kuat, yang siap akan segala tantangan. Kemudian cinta tanah air, pastinya tujuan dari bela negara yaitu cinta pada tanah air, menanamkan sikap atau rasa patriotisme yang tinggi sesuai kemampuan diri masing-masing. Kemudian keterkaitan modul bela negara. Baik, ada beberapa modul. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan itu cara pandang kita terhadap bangsa dan negara ini. Ya, bela negara dan nilai bela negara. Kita memahami pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman. Pancasila bukan hanya ideologi, tetapi juga panduan hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian, analisis isu strategis kontemporer. Topik ini membuka mata kita terhadap berbagai tantangan masa kini, seperti radikalisme, intoleransi, dan disintegrasi sosial. Pembelajaran ini mengajarkan kita cara menganalisis berita hoaks
dan propaganda yang dapat memecah belah bangsa. Kemudian kesiapsiagaan bela negara, disiplin diri dan fisik. Ya betul, kesiapsiagaan bela negara bukan hanya urusan TNI dan Polri, tapi juga kewajiban setiap warga negara. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa melalui prestasi akademik, professional excellence, atau kontribusi yang positif untuk masyarakat sekitar. Ya, ketiga modul ini membentuk kesatuan utuh untuk membekali CPNS menjadi pelayan masyarakat yang profesional. Selanjutnya, kemampuan awal bela negara, yaitu memiliki kemampuan awal bela negara baik secara fisik maupun non-fisik, merupakan nilai dasar yang sangat penting. Secara fisik, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Ya, itu penting baik jasmani maupun rohani. Sehat secara fisik maupun secara rohani. Secara non-fisik, menjaga etika, tiket dan moral, memegang teguh kearifan lokal. Kesehatan jasmani, yaitu kemampuan tubuh menyesuaikan fungsi alat-alat tubuh dalam batas fisiologi terhadap lingkungan dengan kerja fisik tanpa lelah yang berlebihan. Komposisi tubuh, yaitu persentase lemak dan indeks massa. Ya, itu harus balance, makanya perlu atau lebih baik memiliki massa tubuh yang proporsional. Kelenturan tubuh, luas bidang gerak pada persendian. Juga latihan atau melatih kelenturan otot dan sendi. Juga kekuatan otot, kontraksi maksimal yang menghasilkan otot. Daya tahan jantung dan paru. Fungsi paru yang optimal, paru dan jantung, pembuluh darah itu menjadi kesatuan yang mendorong kesehatan jasmani yang ideal. Lanjut, kesehatan mental. Memahami kondisi mental, perkembangan dan proses pencahayaan diri terhadap tuntunan internal dan eksternal. Sistem berpikir, nah, pentingnya mental ini salah satu dalam sistem berpikir. Interaksi dinamis antar pikiran, rasional dan emosi. Jadi harus ada balance antara rasional dan emosi. Dua, kesehatan berpikir menggunakan logika dan rasional, menghindari kesalahan berpikir. Jadi mengedepankan logika dan rasionalitas, tidak menggunakan konsep irasional yang akan memunculkan rasa-rasa tidak berdasarkan pada teori. Tiga, kendali diri, kemampuan berpikir sehat dan dalam kondisi apapun. Manajemen stres, mengelola pemicu, mengubah respons, dan mengelola dampak stres. Ya, mengelola stres dengan baik. Kemudian emosi positif. Ya, emosi bukan hanya hal yang negatif, tapi ada juga emosi yang positif. Tentu semangat, rasa syukur, sabar, ikhlas. Itu juga bentuk dari emosi positif. Makna hidup, penghayatan interpersonal yang bersifat manfaat dan menginspirasi. Baik, yang terakhir yaitu pembahasan tentang tata letak protokoler di forum resmi. Kali ini saya mengangkat tema dari instansi terdekat di lingkungan saya, yaitu Kantor Urusan Agama, ketika menyelenggarakan prosesi akad nikah. Nah, dalam hal ini sudah ada bagan, ada meja akad, ada beberapa nomor. Nah, di sini ada nomor 1 ada wali, ada nomor 2 ada petugas KUA, 5A merupakan calon mempelai pria, 5B merupakan calon mempelai wanita, kemudian nomor 3 merupakan pembaca khutbah nikah, nomor 4 pembaca doa biasanya, 6B merupakan saksi pihak pria, 6A saksi pihak wanita, 7A 7B saksi 7A dan 7B merupakan kedua keluarga besar mempelai, 5B 5A dan selainnya merupakan tamu undangan. Nah, ini merupakan satu contoh layout dari rapat ya. Ini bisa dibilang rapat atau
forum formal di dalam instansi terdekat saya, yaitu kantor urusan agama. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.